Arif Amma Batu. Jadi hadirin yang mulia, saya ini bersama teman-teman di masjid baru saja sholat zuhur berjamaah. Jadi teman-teman ini banyak bertanya, mewakili teman-teman yang lain, yang ratusan orang yang bertanya kepada saya maupun di masjid maupun di WhatsApp. Ini harus saya sampaikan. Nah, apa ininya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, saya ingin minta pencerahannya gitu, penjelasannya. Ini bagaimana kita menyikapi dengan keadaan yang seperti ini Pak Kiai. Yaitu MUI ini mengeluarkan fatwa tentang kita dilarang sholat Jumat berjamaah. Terus lagi nanti taraweh kita tidak boleh kita taraweh. Terus kita nanti sholat id di rumah. Mohon penjelasannya. Ya, mohon maaf, begini saja. Memang saya sudah mendengarkan fatwa-fatwa itu. Ya, kita kan diperintahkan untuk atiullah, wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi atiullah itu pakai kata ati, jadi mutlak taat. Taatlah kalian. Itu kan jamaah. Atimu taatlah fil amar yang jamaah. Taatlah kalian semuanya kepada Allah. Wa atiur rasul. Taatlah semuanya kepada Rasul. Wa ulil amri, tapi kepada ulil amri tidak pakai kata atiu. Nah, dia hanya waw ataf. Artinya apa? Ulil amri selagi dia taat kepada Allah dan Rasulnya baru boleh kita taati. Tapi kalau ulil amri sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib taat. Itu satu poin ya. Jadi tidak mutlak taat pada ulil amri ya, siapapun mereka kan. Ini urusan agama, urusan Islam. Yang kedua, mereka membaca kaidah usul fikih darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ustaz Somad itu membaca, tadi saya dengar dia di dalam video mengatakan dia alasan dia darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Itu memang usul fikih, meninggalkan ya kan, darul mafasid, meninggalkan perkara yang membuat kerusakan, muqaddamun harus diutamakan ala jalbil masalih daripada untuk berbuat kebaikan. Kaidah usul ini benar, tapi penerapannya salah. Karena di situ ada satu bukti. Ya misalnya mafasid itu ada satu bukti apa? Satu bukti misalnya kalau misalnya penyakit taun. Taun itu adalah dia ada taun itu kan kalau kita ayan itu misalnya ada ayan air, ada ayan api. Nah, jadi karena kalau dia kena air, banyak air dia kambuh. Kalau ayan api, kena api, melihat api dia kambuh, dan kambuh itu dia kejang-kejang bisa meninggal dunia. Nah, dia meninggal dunia itu mati syahid. Ya kan begitu. Nah, itu kita taun itu tidak bisa diidentikan dengan virus. Kalau virus ini benda yang tidak nampak, kalau taun itu benda yang nampak. Virus ini kan kita tidak tahu, ya kan? Dan kita tidak boleh yakin bahwa virus ini yang mematikan. Sekarang itu mereka mengatakan virus mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Virus itu tidak bisa mematikan. Yang mematikan itu adalah Allah. Orang mati itu karena ajalnya sudah sampai. Satu, yang kedua karena rezekinya sudah habis. Jadi orang yakin sekarang virus corona itu mematikan karena banyak orang yang mati. Padahal orang yang mati itu bukan karena virus, karena ajalnya sudah sampai. Ada juga orang yang kena virus sembuh, betul kan? Banyak yang sembuh. Nah itu. Jadi itu saya mau kepingin menyampaikan ya kepada ulama-ulama kita, terutama yang di MUI, karena mereka ini hari ini sudah membuat skandal yang besar terhadap umat Islam ya. Majelis Ulama Indonesia telah membuat skandal yang besar terhadap umat Islam Indonesia. Maka semua orang yang tidak sholat Jumat itu mereka pikul dosanya nanti di akhirat, ya kan? Jadi dia katakan nggak apa-apa kalau nggak sholat Jumat sampai 3 kali karena menghindari bencana ini. Bencana apa? Belum ada terbukti orang di masjid kena virus.
Tuh pasar, lihat tuh. Pasar apa? Pasar ini yang Jadi, pasar Keramat Jati. Masya Allah, Pak. Dari malam sampai jam 3 pagi sampai subuh itu orang di pasar itu pasar ikan. Bau bangke, bau amis. Dan situ nggak ada tertib. Orang mau ngapa-ngapain. Dan jarang saya lihat di situ orang sholat subuh, karena ada saudara saya kerja di sana, nggak ada Pak, sedikit sekali yang sholat subuh. Itu artinya apa? Kok itu dibiarkan? Kenapa polisi nggak pagar betis di sana? Hah? Kok orang Jumatan di pagar betis? Sampai di apa kemarin seperti itu. Nah itu, nah jadi ini tidak berlaku, ya kan? Kasus taun itu berbeda dengan virus, ya, itu yang jelas ya. Kemudian gini, satu lagi saya ingin ingatkan bahwa memang di dalam kitab itu ada dua ulama, satu ulama ukhrawi, satu ulama suf. Ulama ukhrawi itu ulama yang cinta akhirat, dia hidupnya untuk akhirat aja, dia tidak terkenal, ya kan, tidak apa kesana kemari, dan tidak pernah mendatangi ulama, tidak umaro. Dia kalau bisa bikin pengajian dia di pesantrennya saja, dia nggak mau terkenal. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian dia tidak menjual belikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi untuk kepentingan politik dan golongannya. Jadi dia ulama yang ukhrawi ini tidak populer, ya kan, tidak kondang gitu kan. Yang kondang itu adalah Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah ulama su, ulama yang jahat. Ulama jahat ini adalah memutaati ayat-ayat Quran untuk kepentingan politik dia, dan ini dari zaman Bani Israel sudah ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Nah, maka neraka wailah, kecelakaan bagi orang yang mengutaati ayat-ayat kitab dengan tangannya. Nah, dengan tangannya, tapi dia katakan ini dari Allah, dari sisi Allah. Coba, untuk apa? Yashtaru bihi tsamanan qalila, untuk sedikit harga dunia. Nah, ini yang terjadi. Ya, saya yakin seluruh keputusan MUI itu tidak gratis. Itu tidak gratis. Mesti itu ada transaksi politik di balik itu. Tidak mungkin tidak. Karena mereka sudah berani, ya kan, begitu. Saya ini ngomong bertanggung jawab kepada Allah. Nggak peduli, karena sudah keterlaluan saya lihat seperti itu. Dan sekarang umat di mana-mana sudah bergolak. Bandung, Jawa Barat sudah bergolak, Banten sudah bergolak, Sumatera Utara bergolak, Aceh bergolak, Jawa Timur bergolak, seluruh Indonesia sekarang bergolak menolak keputusan MUI. Berarti MUI sudah nggak ada wibawa. Buat apa bikin fatwa kalau nggak diikuti oleh umatnya? Saya hitung di tempat kita ini aja, di daerah Bekasi kota ini kan yang paling ini daerah hijau, apalagi di tempat kita di Pondok Melati, Pondok Gede, Bandar Gebang sama Jatisari, itu daerah hijau. Jadi gak ada masalah apa-apa, iya kan? Dan belum pernah ada kelihatan orang di masjid itu terkena virus. Lagi kalau kita sholat kan itu kasih tahu siapa Pak, bapak yang batuk-batuk atau bapak yang misalnya ada yang masuk angin. Oh ada 1-2 orang, udah silakan bapak nggak usah sholat di masjid, ke rumah. Begitu, jadi nggak pukul rata. Nah, begitu. Jadi ulama masuk ini nanti ada 3 pengikut Dajjal ya. Nabi bersabda, bahasa pengertiannya, katanya nanti di akhir zaman katanya yang paling berat, bahkan lebih jahat daripada Dajjal adalah ulama su. Ulama su itu lebih jahat daripada Dajjal. Itulah dibilang. Kenapa seperti itu? Karena dia telah memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi untuk kepentingan popularitas keduniaannya. Ini sekarang sudah terbukti, siapapun dia, walaupun tampak hebat ditampil, tapi kita nggak melihat itunya. Kita melihat produknya apa, produk fatwanya itu apa, kan begitu. Nah, jadi kalau ulama masuk ini nanti 3 golongan ini ya, yang akan menjadi pasukan Dajjal. Pertama kaum wanita mayoritas nanti pengikut Dajjal. Kenapa? Mereka itu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua mereka tabarrujal jahiliyatul ula. Nah, karena di dalam Quran disebutkan waqorna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatul ula. Maka tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Korna itu bukan corona, tapi bahasa Arab. Arti corona itu tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Wala tabarrujal jahiliyatul, dan janganlah kamu
bertabarruj, memakai cara hidup budaya tabarruj jahiliyatul ula seperti orang-orang jahiliyah. Jadi perempuan-perempuan kita nggak boleh. Makanya kalau kita itu ada usaha untuk perempuan menutup auratnya pakai cadar, itu sudah hukum yang sesungguhnya. Nah, sekarang kan orang kan ribut-ribut dengan cadar. Sekarang semua pakai cadar. Walaupun formalitasnya masker, tapi itu kan sudah sebenarnya. Nah, cuman kalau saya ketemu ibu-ibu, saya kasih tahu, seperti di angkot saya ketemu, Bu, kalau bisa niatnya diperbaiki, niat untuk mengamalkan perintah Allah, sunnah Nabi. Jadi dapat dua, dapat kesehatan juga, dapat pahala juga pakai cadar kan gitu. Kalau perlu udah nggak usah pakai masker, pakai cadar langsung aja yang udah memang cadar begitu kan. Oh, kayak istrinya Pak Ustadz, ya kan ahli saya ikut juga kan. Iya kayak begitulah saya bilang. Ahli saya kan sudah pakai cadar, pakai ini lagi, sarung tangan, sarung kaki lagi, betul-betul cover kan begitu. Itu betul-betul close cover, tutup. Saya mau tanya, ini virus ini memang Allah kirim untuk menguji ulama-ulama iman yang bisa masuk ke situ. Ya itu betul. Memang ada dua kemungkinan ya. Pertama, segala apa yang Allah datangkan berupa musibah itu pertama adalah ujian. Ia berluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu di siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Jadi ini untuk orang beriman. Jadi orang beriman ini diuji supaya naik derajatnya. Seharusnya masuk surga Adanan, karena dia teruji lulus maka diangkat masuk ke surga Firdaus, kira-kira gitu. Tetapi kalau untuk orang yang fasik, untuk yang kafir, memang dia tidak kepada Islam, kepada iman, ada orang munafik juga fasik, maka ini azab bagi dia. Nah, azab bagi dia di dunia dia kena azab, di akhirat nanti masuk neraka selama-lamanya. Jadi nggak ada masalah, orang beriman nggak ada masalah. Jadi kalau orang beriman itu yakin kepada Allah. Saya teruskan yang tadi. Jadi 3 ini pengikut Dajjal. Yang pertama kaum perempuan, yang kedua adalah ulama yang ulama yang jahat tadi itu. Yang ketiga adalah orang-orang hebat dunia. Orang hebat dunia. Ya kan raja, kalau sekarang ini orang-orang berduit, orang berpangkat, yang orang sama dia itu hebat lah gitu. Tapi dia pengikut Dajjal. Nah, 3 pengikut Dajjal ini nanti akan berperang melawan pasukan Al-Mahdi. Yang 7 golongan masuk surga tanpa hisab itu. Yang pertama, asyabab qalbuhu mu'allaqun fil masjid, anak muda yang hatinya bergantung di masjid. Yang kedua, rajulun yakhruju fi sabilillah min biladi syatta ila biladi syatta, anak muda, seorang laki-laki yang keluar di jalan Allah dari negeri yang berbeda-beda menuju negeri yang berbeda-beda. Itu orang-orang kafir gitu. Yang ketiga, tajirun shadiq, pedagang yang jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran, dan tidak makan riba. Satu orang makan riba berarti dia sama dengan menzinai ibu kandungnya 37 kali. Nah, yang keempat ini imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang tidak curang, yang tidak mendapatkan kursi dengan merusak keadaan, dan tidak menggunakan ayat kursi untuk mendapatkan kursi. Nah itu pemimpin yang adil. Ya, terus seorang laki-laki yang memberikan dari tangan kanannya tidak diketahui kirinya. Kemudian seorang laki-laki digoda wanita cantik, dia mengatakan ana akhafullah rabbal, aku takut kepada tidak terjadi skandal. Kemudian imra'atu salihah, nah ini wanita yang salihah. Nah, taat Allah, taat Rasulullah. La yahillu imratin maisyaratun yauman illa bizi mahram. Tidak halal seorang wanita berjalan 1 hari tanpa mahram hakikinya. Suaminya kah, ayahnya kah, adik kandungnya, abang kandungnya, atau kakeknya. Di luar ini tidak boleh jalan berdua sama dia. Nah ini Quran. Sekarang perempuan bebas suka-suka hati, berangkat pagi pulang malam tanpa mahram. Nah inilah kerusakan yang terjadi. Yang terakhir, ahli zikir. Jadi 7 golongan masuk surga ini nanti, ini adalah pasukannya Al-Mahdi yang direkrut secara langsung, dilihat amalannya, bukan dari pilpres, bukan dari pilkada. Dia melihat, oh ini pasukan langsung. Nah inilah nanti berbaiat kepada Imam Mahdi yang akan turun di tahun Ganjil Hijriah 1441. Sekarang ini kalau hari Jumat nanti jadi Pak. Kalau hari Jumat nanti jadi ini, misalnya puasa hari Jumat, hari raya hari Jumat. Nanti kalau Idul Adha hari Jumat, pas, tidak ada cerita lain.
kiamat terjadi, dan sebelum itu terjadi perang Armageddon antara pasukan Al-Mahdi dengan pasukan Dajjal. Udah kita tinggal nunggu. Pasukan Dajjal mayoritas 7,8 miliar penduduk dunia, hanya 1,5 miliar orang Islamnya. Yang 1 miliar ini pun belum tentu semua yang ikut pasukan Al-Mahdi. Hanya sedikit sekali, tetapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, dimenangkan oleh Allah dan dijamin surga. Sedangkan pasukan Dajjal ini walaupun dia besar dikalahkan oleh Allah dan dijamin masuk neraka. Kita tinggal milih. Ini semua isi kitab yang saya baca. Jadi mohon maaf, mohon ampun ya, siapapun orangnya, siapapun dia, keputusan Majelis Ulama itu adalah cacat. Ya, itu cacat dan tidak bisa kita ikuti begitu saja, ya. Kita bukan menentang, tetapi kita tidak usah mengikuti fatwa ulama yang diopek oleh ulama dari Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, kita ayomi masyarakat umat ini dengan kebaikan-kebaikan. Ayo sholat berjamaah, ayo sholat Jumat, ayo sholat tarawih, ramaikan masjid seperti biasa. Karena orang masuk ke masjid dengan berwudu sempurna, langkah kanannya diangkat derajat, langkah kiri dihapuskan dosa, dan duduk sesaat di masjid bernilai itikaf. Satu saat itikaf itu pahalanya 3 parit dijauhkan dari api neraka. 1 jarak api neraka itu antara bumi dan langit. Jadi udah jelas, gak usah takut. Ya kan, virus tidak bisa mematikan kecuali izin Allah. Nah, jadi kita jangan yakin virus yang mematikan. Yang mematikan adalah Allah melalui virus. Dan Allah sudah tahu siapa